Tapi coba enak aja. Banten bisa menang. Ini anak-anak bilang Jawa Barat bisa menang. Saya bilang ada nggak ya ketua TKN? Saya bilang aduh berhenti dulu deh. Bisanya Jawa Barat Banten menang. Tar dulu deh. Yang menjadi barometer makanya pindah posko. Aku bilang itu Jawa Tengah tempat bantengku. Jadi nggak bisa deh, tak suruh banteng tuh ngeluruk, serbu gitu loh. Sesumbar dan kesombongan menyebabkan kekalahan. Masih ingat omongannya Megawati ketika Rakornas PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa jika tanpa PDI Perjuangan Pak Jokowi kasihan dan tidak ada apa-apanya. Pak Jokowi gue udah ngono loh, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Nah, waktu itu Ibu tidak pernah berpikir bahwa dengan endorsement Pak Jokowi, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur kandang banteng bisa diobrak-abrik. Berikut pernyataan Ibu Megawati setelah kandang banteng diobrak-abrik. Saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Namun dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani. Yang menang tidak membutuhkan alasan untuk menyatakan bahwa dia menang, sementara yang kalah akan mempunyai 1000 alasan supaya dikatakan kalau dia dicurangi. Nah, berikut perolehan hasil quickcount di kandang banteng. Yang pertama di Banten, berdasarkan quickcount itu yang menang saudara Andre dan Sony 57,52%, sementara Airin dan Ade itu 42,48%. Nah, yang kedua di Jawa Barat. Di Jawa Barat unggul Kang Deddy Mulyadi dengan 61,46%, sementara JJ dan Ronald, pasangan yang diusung oleh
PDI Perjuangan hanya 9,83%. Kemudian di Jawa Tengah yang sekarang diributkan banyak orang ya, yang katanya itu kandang banteng dan merasa sangat dicurangi karena PDI tidak mungkin kalah di sana. Pasangan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin memperoleh 60% dan Andika dan Henry itu hanya 40%. Kemudian kita balik ke Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur ini pasangan yang di endorse oleh Pak Prabowo dan Jokowi yang menang ya, Ibu Hovifah Indar Parawansa dan Kang Emil Dardak itu 58,53%, sementara Risma dan Zahrul, mantan Menteri Sosial yang katanya sekarang diributkan bahwa ada bansos yang dibagi-bagikan, padahal ini menterinya, gitu ya, itu hanya mendapatkan 33,04%. Nah, terakhir ini di Sumatera Utara. Sumatera Utara ini ada menantu Pak Jokowi yang katanya itu mau ditumbangkan karena ini dinasti, dengan politik negatif kampanye itu hancurkan dinasti ya. Nah, Bobby itu mendapatkan 62,93%, sementara lawannya itu hanya mendapatkan 37,07%. Jadi hampir semua kandang banteng kecuali Jakarta yang masih menunggu apakah dia 1 putaran atau 2 putaran, itu semua tumbang. Jangan nangis ya Ibu, tetap semangat.